bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka memalingkan dia. Tetapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini menjadi satu perayaan liturgi yang paling kompleks dalam tahun liturgi gereja kita. Keheningan makan membuka jalan bagi kita sukacita Paskah. Ada alunan panjang bacaan yang indah yang diambil dari Perjanjian Lama, mulai dari kisah tentang Tuhan menciptakan alam semesta. Alkitab menegaskan dari halaman yang paling pertama bahwa penciptaan dunia adalah karya kasih Allah dengan menampilkan keindahan dan keharmonisan semua ciptaan Tuhan. Puncak karya cinta Allah adalah manusia, pria dan wanita, makhluk berbentuk gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi, kita manusia sungguh luar biasa. Kita seperti Allah, mampu menanggapi sapaan Allah, mampu untuk mencintai seperti Allah mencintai juga. Allah menyatakan bahwa karya penciptaan itu adalah sungguh baik. Dan dalam semua bacaan malam ini mengungkapkan bahwa keindahan ciptaan
khususnya penciptaan manusia, akan menemukan puncaknya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, wahyu akhir dari kasih Allah. Yesus adalah manusia sepenuhnya, dan dengan demikian menderita kematian seperti yang kita alami, tetapi dalam keilahiannya melalui kuasa Roh Allah yang memberi hidup, Yesus dapat mengatasi kematian. Karena Yesus juga adalah Allah, dengan kuasanya sendiri Dia juga membangkitkan dirinya. Ada juga yang mengatakan karena kuasa Allah Bapa yang membangkitkan, tetapi dua-duanya benar, karena Yesus adalah Allah. Injil malam Paskah ini diambil dari Injil Markus. Para wanita yang setia tidak pernah meninggalkan Yesus selama berkarya, yaitu Maria Magdalena, Maria Yakobus, dan juga Salome. Mereka menjadi saksi pertama kemenangan kehidupan atas kematian. Seperti yang mereka saksikan, yakni kubur yang kosong, dan seperti yang mereka lihat dan dengar dari malaikat berkata, "Janganlah kamu takut. Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya." Lebih daripada itu, kemenangan kehidupan atas kematian ini mereka rasakan dan alami semakin kuat dengan kehadiran Yesus sendiri yang menegaskan kata-kata malaikat, "Jangan takut." Kita juga yang telah percaya kepada Kristus, jangan takut. Kristus akan bersama kita. Kata "jangan takut" memberikan kekuatan kepada Maria Bunda Yesus yang terkejut dan bertanya dalam hati akan arti salam yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya. Kata "jangan takut" disampaikan malaikat untuk meneguhkan Yusuf agar mengambil Maria sebagai istri. Kata "jangan takut" membuka warta malaikat kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan kepada para gembala yang sangat ketakutan. Dan malam ini kata "jangan takut" disampaikan kepada kita yang mungkin sedang cemas, gelisah, khawatir akan masa depan, yang mungkin masih melihat diri berdosa dan tidak pantas di hadapan Tuhan, yang mungkin terbelit berbagai macam persoalan hidup dan pekerjaan, yang mungkin sedang cemas memikirkan studi dan susah mencari pekerjaan, yang mungkin ditinggalkan oleh anak-anak, oleh orang tua, oleh saudara atau saudara, oleh suami atau istri, oleh teman atau sahabat, oleh pacar atau tuan, oleh rekan kerja, bawahan atau atasan, oleh umat, gembala atau rekan komunitas yang mungkin merasa kurang diperhatikan, diasingkan, sendirian, dan tak berdaya, yang mungkin diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, atau mungkin merasa tidak dicintai oleh rakyat, dan dalam situasi apapun membuat kita takut. Yesus yang bangkit untuk memberikan kekuatan kepada kita dan untuk melalui jalan-jalan sulit kehidupan kita bersama. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan takut adalah untuk kita. Jangan takut adalah untuk kita saat ini. Kristus adalah tentang kita. Kemenangan kehidupan atas kematian adalah jaminan masa depan kita. Kemenangan kehidupan atas kematian adalah
jaminan masa depan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, pasti kita juga tidak ada. Benar? Kalau Yesus tidak bangkit, pasti gereja juga tidak ada. Karena Yesus bangkit memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita juga akan bangkit, akan diselamatkan oleh Tuhan. Asalkan satu, tetap percaya kepada Tuhan sendiri. Yohanes Paulus II menyatakan bahwa agama Kristen bukanlah sebuah agama yang menghadirkan budaya kematian, tetapi budaya kehidupan. Ini adalah tujuan misi kita, untuk mewartakan Allah yang hidup, yang memberi hidup dan cinta penuh kasih kepada dunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Paskah adalah perayaan sukacita. Jadi kita harus enjoy dan bahagia. Jangan terlalu serius, jangan juga terlalu kaku. Malam ini Yesus bangkit dan bangkit melawan kematian. Dia telah menang atas maut. Dan juga malaikat Tuhan atau malaikat mengatakan kepada kita, jangan takut, Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut, Tuhan akan membimbing kita. Jangan cemas, jangan gelisah, jangan khawatir, Tuhan akan melangkah bersama kita. Asalkan undang Tuhan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan tiada di hati, maka kalian juga akan tetap cemas, akan tetap khawatir dan juga gelisah. Tetapi undanglah Tuhan hadir dalam hati dan biarkan Dia meraja hidup kita. Dia telah hidup, Dia telah bangkit dan juga akan membebaskan kita, menyelamatkan kita, sehingga Paskah adalah pasti aku selamat karena Allah